Soal, ma hukmu nida'i nabiyyin aw waliyyin walau kana ghaiban aw talabi syai'in minhu lam tajri bihi al-'adatu. Apa hukum, ma hukmu nida'i nabiyyin, apa hukum memanggil seorang nabi, aw waliyyin atau seorang wali, dipanggil namanya, disebut namanya, dipanggil. Walau kana ghaiban, walaupun ada ia nabi atau wali ghaiban, tidak hadir, artinya tidak di hadapan, tidak di hadapan, tidak di hadapan kita. Au talabi syai'in, atau meminta syai'in sesuatu, minhu darinya nabi atau wali, lam tajri bihil 'adatu, yang tidak berlaku, bihi dengannya sesuatu, al-'adatu oleh adat kebiasaan. Saya perjelas dulu nih soalnya nih. Apa hukum memanggil nama seorang nabi atau seorang wali Allah dengan disebut namanya, misalkan ya Abdul Qadir, atau manggil nama Rasulullah ya Muhammad, tentu tidak di hadapannya, tidak di hadapan, seperti di hadapan makamnya. Atau misalkan memanggil nama wali yang lain untuk tujuan meminta pertolongan kepadanya, untuk tujuan apa? Istighosah, minta pertolongan kepadanya, atau meminta sesuatu yang menurut adat kebiasaan ini tidak berlaku, sesuatu tersebut artinya sesuatu yang aneh atau asing, disebut nama wali Allah, misalkan disebut nama seorang nabi Allah, apa hukumnya? Jawab, yajuzu dzalika, boleh demikian itu, boleh. Mengapa? Li'anna mujarrada dzalika, karena sesungguhnya hanya sebatas demikian itu, la yu'addu ibadatan, tidak dihitung sebagai ibadah, bi ghairillahi, bagi selain Allah. Memanggil nama seorang nabi atau memanggil nama seorang wali Allah, apakah itu artinya kita beribadah kepadanya? Tidak. Sama halnya ketika saya memanggil Amar, Mar, sini Mar, teriak dari bawah, orangnya lagi tidur, teriak ke kebun bangun, dia teriakin, Mar, sini Mar. Memanggil nama wali, disebut namanya, ya Abdul Qadir agisni, boleh. Mengatakan begitu itu bukan ibadah kepada Syekh Abdul Qadir. Minta pertolongan seperti itu bukan ibadah kepadanya. Boleh nggak hukumnya? Boleh. Paham tidak nih? Walaysa mujarradu qawli ya Rasulullah isyrakan billah, dan tidaklah sebatas perkataan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, isyrakan sebagai perbuatan syirik billahi, dengan Allah. Itu bukan perbuatan syirik. Memanggil nama Rasulullah dengan dikatakan ya Rasulullah,
Allah, atau memanggil nama seorang wali Allah dengan dikatakan misalkan ya Rifai al-Madad, itu bukan syirik, bukan syirik. Para nabi Allah, para wali Allah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dengan disebut namanya, maka dapatlah datang pertolongan dari Allah dengan sebab mereka. Tuh, gitu. Jadi hakikat yang menciptakan pertolongan Allah, hakikat yang menciptakan pertolongan Allah, tetapi sebabnya bisa macam-macam. Saya boleh enggak minta tolong sama Amar? Mar, tolong saya ambilin sendal. Mar, tolong beliin martabak. Boleh enggak begitu? Boleh. Apa bedanya? Sama. Saya tidak menyembah Amar, demikian pula ketika saya menyeru, memanggil nama seorang nabi atau seorang wali Allah, bukan berarti saya menyembah kepadanya. Paham tidak ya? Wa qad sabata. Nah, ini dalilnya. Wa qad sabata, dan telah sahih, dan sungguh telah sahih. Nah, qad ini kalau masuk pada fi'il madhi lit taukid, untuk menunjukkan taukid. Wa qad, dan sungguh sabata telah sahih, anna Bilal ibn al-Harisi al-Muzaniyya, sesungguhnya Bilal ibn al-Haris al-Muzani telah mendatangi kubrur Rasuli, akan makam Rasulullah, amar ramadati, di tahun paceklik, ayyam Umar, di masa Umar, di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab. Faqala, maka berkata oleh Bilal di hadapan Rasulullah, Rasulullah di makamnya, Rasulullah sudah wafat, di hadapan makam Rasulullah, Bilal ibn al-Haris al-Muzani ini berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummatika, istasqi, mintakan hujan, li ummatika, bagi umatmu. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, umatmu, qad halaku, benar-benar akan binasa. Maksudnya apa? Dalam kesusahan yang sangat, dari karena musim kemarau dan paceklik yang panjang. Nah, jadi sahabat Nabi ini yang bernama tadi siapa? Bilal ibn al-Haris mendatangi makam Rasulullah dan menyeru nama Rasulullah, memanggilnya dengan mengatakan ya Rasulullah. Kemudian minta apa? Istasqi, meminta itu. Istasqi talabus suqya, minta, didoakan atau dimintakan, meminta agar dimintakan oleh Rasulullah kepada Allah akan turunnya hujan bagi umatnya. Meminta gitu ya? Meminta nggak itu? Meminta. Boleh nggak minta kepada ahli kubur? Boleh. Kalau ahli kuburnya itu adalah orang-orang yang saleh, para wali Allah, para nabi Allah, boleh. Mengapa? Bahkan mereka itu memiliki tasarruf dan memiliki manfaat. Rasulullah di kuburnya memberi manfaat bagi umatnya ini. Para wali Allah, mereka mendoakan bagi umat manusia ini. Apa bedanya ketika saya minta tolong kepada Ammar, walaupun Ammar masih hidup, lalu dikatakan wali si fulan telah meninggal. Meninggalnya secara suratan, tapi hakikatnya para wali Allah hidup, para nabi Allah di kuburnya hidup. Rasulullah mengatakan begitu dalam hadis, kata Rasulullah apa? Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Tuh begitu.
Ya kecuali kalau orang yang dalam kuburnya dia dulunya pelaku maksiat, tukang mabuk, ya minta tolong sama dia. Bukannya ditolong, yang ada takut-takut. Yang ada sama dia sendiri malah celaka. Tuh, jadi balik lagi dalam hadis ini dikisahkan bahwa sahabat Bilal ibn al-Haris al-Muzani ini mendatangi makam Rasulullah dan memohon kepada Rasulullah supaya memohonkan hujan kepada Allah bagi umatnya. Rawahul Baihaqi, telah meriwayatkannya oleh Al-Imamul Baihaqi wa ghairuhu, dan selainnya Al-Baihaqi. Falam yungkir, maka tidak mengingkari, alaihi atasnya Bilal, Umaru, oleh Umar, wala ghairuhu, dan tidak pula oleh selainnya Umar. Balistahsanu fi'lahu, bahkan menganggap baik oleh mereka fi'lahu, akan perbuatannya Bilal ibnul Haris. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, walau annahum iz zalamu anfusahum, walau annahum, dan apabila mereka, bahwa mereka orang-orang mukmin, iz zalamu, ketika membuat kezaliman oleh mereka, anfusahum, akan diri-diri mereka, yang dimaksud berbuat maksiat. Apabila mereka orang-orang mukmin berlaku zalim terhadap diri-diri mereka sendiri, artinya mereka berbuat maksiat. Ja'uka, datang mereka kepadamu wahai Muhammad, fastaghfirullah, maka memohon ampun oleh mereka Allah, kepada Allah. Wastaghfar lahum, dan memohonkan ampun lahum, bagi mereka, ar-rasulu, oleh Rasulullah, lawajadullaha tawwabur rahim, benar-benar mendapati mereka akan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya Allah mengampuni dosa mereka. Orang mukmin berbuat maksiat, datang kepada Rasulullah dalam keadaan memohon ampunan kepada Allah dan memohon kepada Rasulullah supaya memohonkan ampun kepada Allah baginya. Ini orang diampuni dosanya. Itu makna ayat begitu. Ada kisah, ini dikutip oleh banyak para ulama, di antaranya dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, karya Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Ada orang Badui datang ke makam Rasulullah, masuk, datang di hadapan makam Rasulullah. Si Badui ini kemudian berkata, ya Rasulullah, saya telah, setelah salam kepada Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, saya telah mendengar di dalam Al-Quran firman Allah, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabur rahim. Kata si Badui ini di hadapan makam Nabi, faqad ji'tuka mustaghfiran min dambi, maka sungguh sekarang ini saya datang menghadapmu wahai Rasulullah dalam keadaan saya mohon ampun kepada Allah daripada dosa-dosa saya ini. Kata si Badui itu. Jadi memohon ampunan kepada Allah dengan wasilah Rasulullah, dengan wasilah Rasulullah. Lalu si Badui ini setelah selesai mengatakan demikian, dia membacakan bait syair
ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu fataba min tibihin al qa'i wal akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al judu wal karamu anta syafi'u alladhi turja syafa'atuhu 'inda as-sirati idza ma zallatil qadamu وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. Selesai baca bait syair, isinya memohon kepada Rasulullah supaya apa? Memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Kemudian keluar si Badui ini dari makam Rasulullah, kemudian keluar. Nah, di saat itu, di saat yang sama, ada seorang ulama besar namanya Imam Utbi. Siapa namanya? Imam Utbi. Nah, saat itu Imam Utbi sedang tidur. Tiba-tiba beliau didatangi dalam mimpinya. Dia berjumpa dalam mimpinya, beliau berjumpa dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah berkatalah kepada Imam Utbi, bangun wahai Utbi, ilhaqil a'rabiyya, segeralah jumpai, temui si Badui itu, wa akhbirhu, dan beritakan kepadanya, atau basyirhu, beritakan kepadanya, berikan kabar gembira kepadanya, annallaha qad ghafara lahu, bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Imam Utbi bangun langsung keluar, nyari-nyari siapa tadi si Badui. Ada kelihatan dari jauh, dikejar. Kemudian kata Imam Utbi, wahai Badui, saya barusan berjumpa, mimpi bersama Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, memberikan kabar gembira bagimu bahwa dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Kontan saat itu. Tuh, ini dia makna ayat, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Lanjut, wasabata, dan telah sahih anna ibn Umar, bahwa Ibn Umar, yaitu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, qala, berkata, ya Muhammad, menyeru nama Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Menyeru, memanggil nama Rasulullah dengan mengatakan, ya Muhammad, lamma khadirat rijluhu, ketika merasakan kelumpuhan, seperti kelumpuhan rijluhu, oleh kakinya. Abdullah bin Umar apabila merasakan kakinya seakan seperti lumpuh di masa tuanya, ini Rasulullah sudah wafat. Abdullah bin Umar ini kemudian apa? Di majelisnya apabila lama duduk, mau berdiri seakan-akan kakinya terasa lumpuh. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau memanggil nama Rasulullah, bertawassul dengannya, ya Muhammad. Dalam riwayat lain disebutkan, faka'annama nasyuta min iqal. Maka saat itu pula beliau, Abdullah bin Umar, langsung sembuh darinya seperti dilepaskan dari ikatan. Langsung dia semangat, sembuh seperti terlepas dari ikatan. Tuh, dalam riwayat Ibnu Sunni dan juga dalam beberapa riwayat lainnya. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkannya oleh Al-Imam Al-Bukhari fil Adabil Mufradi, dalam kitab Al-Adabil Mufradi. Nah, karena itu maka banyak redaksi solawat yang disusun oleh para ulama kita dalam bertawassul dengan Rasulullah, dengan memanggil nama Rasulullah.
Misalkan ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syani wad daraji. Misalkan lagi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Banyak sekali itu. Demikian pula para ulama banyak menyusun tawassul, redaksi tawassul, mencari wasilah dengan menyebut atau memanggil nama-nama para wali Allah. Misalkan istighatsah bi ahli Badr, meminta pertolongan dengan para sahabat Rasulullah yang terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah, di mana mereka semua adalah para wali Allah. Istighatsah bi auliyaillah, minta pertolongan dengan para wali Allah. Boleh. Boleh mengatakan aghisuni atau aghisni, ya Rasulullah aghisni, boleh. Atau memanggil nama Syekh Abdul Qadir Jilani dengan mengatakan ya Jilani aghisni, boleh. Bukan syirik. Itu dari dahulu para ulama, dari zaman para sahabat seperti Abdullah bin Umar mempraktekkan itu, di mana beliau menyebut nama Rasulullah ketika dalam kesulitan. Dalam hal ini apa? Al-Khadir, saat beliau terkena semacam kelumpuhan pada kakinya, maka beliau bertawassul dengan memanggil nama Rasulullah, ya Muhammad. Dan itu turun-temurun kalangan para ulama seperti itu. Itu ajaran agama kita, boleh hukumnya, dan itu bukan syirik. Dapat dipahami nih? Nah, adapun pendapat yang mengatakan itu syirik adalah pendapat sesat, seperti pendapat orang-orang Wahabi jelek. Kalau ketemu orang Wahabi, dia mengkafirkan orang yang istighatsah. Sodorkan hadis ini, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Apakah itu artinya menurut dia Imam Bukhari kafir karena meriwayatkan hadis ini? Gak berani mereka mengkafirkan Imam Bukhari. Atau bahkan lebih lagi daripada itu, siapa yang praktikkan tawassul dengan Rasulullah? Sahabat Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Beliau menyebut nama Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah dengan mengatakan ya Muhammad. Apakah orang Wahabi itu berani mengkafirkan Abdullah bin Umar? Kalau mereka mengkafirkan Abdullah bin Umar, mereka yang kafir. Na'udzubillah, mengkafirkan orang muslim tanpa sebab, maka dia sendiri yang kafir.